Oke Sobat Triarkara, gua Dito di sini dan gua mahasiswa filsafat semester 2 di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Nah, buat memperingati Dies Natalis 52 Triarkara, gue pengen ngajak lu semua buat kampus tour ke kampus tercinta kita ini. Mungkin ada dari kita semua yang belum pernah masuk ke dalam kan? Karena kayak gue nih, angkatan corona, belum pernah tuh masuk ke dalam kesini nih. Yuk, kita coba yuk buat lihat ke dalam. Ada apa aja sih di kampus tercinta kita ini? Nah, gue pengen kenalin dulu nih Triarkara kita tuh sebenarnya siapa sih sebenarnya tuh kan? Mungkin ada dari kita mungkin Triarkara itu siapa gitu kan. Nah, ini ada banget nih, ada satu patung yang menggambarkan siapa itu Triarkara. Buat para pecinta kebijaksanaan mungkin udah nggak asing sama ini. Namanya udah terkenal banget di sini. Ini tuh dulu patungnya sebenarnya ngadep ke sana tuh. Tapi kayak kalau ngadep ke sana kok kayak ngawasin ya, ngawasin sekolah. Serem kan, daripada gitu dihadap sini dari tahun lalu itu diputar ke sini supaya di jalan kelihatan. Oh, ini ternyata yang namanya Triarkara. Mirip nggak? Kacamataan lo mirip harusnya. Mudah-mudahan ntar ilmu gue juga mirip sama dia ya. Kita lanjut bro. Kita lihat dulu tuh papan namanya situ. Di sini kita punya papan nama nih. Biasanya dulu gue sama teman-teman gue yang masih belum pernah masuk ke dalam, foto-fotonya depan sini nih. Gede-gede bisa buat foto, berjejer kan asik gitu. Di sini dulu foto gue gini sama teman-teman. Wih, keren-keren aja. Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Ada di Almet. Nah, kita udah nyampe nih sekarang nih di gedung A. Nah, gedung A ini apa sih sebenarnya? Nah, gedung A ini sebenarnya tuh buat anak-anak S1, mahasiswa-mahasiswa yang mau menempuh kuliahnya di S1 dulu nih pertama-tama. Nah, gue pengen kenalin dulu nih, soalnya dari luar itu langsung masuknya ke ruang 4. Ruang 4 ini apa sih sebenarnya kan? Kayak, wih luas banget. Nah, ternyata ruang 4 ini ruang yang paling gede di sini. Nah, ayo kita coba masuk yuk. Luas juga ya, baru pertama kali kesini. AC-nya banyak lagi di atas kepala mahasiswa, apa nggak masuk angin ntar orang-orangnya. Banyak ya santai ya ntar. Oke, kalau perkumpulan mahasiswa semuanya bakal di sini nih. Iya nih, cocok banget. Wih, siapa tahu kan nanti bisa ngomong depan anak-anak mahasiswa, keren banget tuh di sini ya. Nah, selain ada ruang 4 yang paling besar ini, ntar kita bakal maju ke banyak ruangan lagi nih. Soalnya masih banyak, jadi jangan kelamaan kayak di ruang 4. Yuk kita coba ke ruang yang lain. Nah, kita habis dari ruang 4 nih, kita mau ke ruang 3. Ruang 3 tuh ada apa sih isinya sebenarnya kan? Oh, gini ruang 3. Nah, kalau yang aku tahu, ruang 3 ini tuh pecahan dari kelas-kelas kecil. Jadi, anak-anak mahasiswa filsafat atau teologi nanti belajarnya di sini. Cukup sih buat belajar nih, comfy banget. Wah, bakal nyaman banget sih belajar di sini. Bersih, enak banget kayak buat belajar. Nah, buat kita kan mahasiswa-mahasiswa filsafat atau teologi, pasti sering banget nih diskusi nih soalnya pelajaran kita berat. Nah, Sekolah Tinggi Filsafat itu menyediakan yang namanya ruang diskusi. Di sini ada 2. Tadi tunjukin satu lagi nih. Di sini tuh ada cukup lah ini buat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 orang aja masuk sih kayak. Nah, selain satu ruangan, ini ada lagi nih ruangan diskusi juga. Diskusi mahasiswa tuh lancar banget ya di sini. Tuh, ruang ruang diskusi apa? Oh enggak, diskusi. Ini juga sama kayak sebelahnya tadi. Kalau misalkan sebelahnya penuh, ya bisa ke sini. Pokoknya asik lah ini buat mendukung pembelajaran kita. Nah, ini ruang apa ya? Oh, ruang seminar. Kalau ada seminar berarti kita
diadainnya di sini nih. Coba, lumayan luas kalau buat seminar-seminar gitu, cukup banget sih ini. Nah, sekarang kita masuk nih ke ruang kuliah 1. Tadi kan udah ada 4, 3, 2. Nah, 1 sekarang. Katanya bentuknya unik. Kayak apa sih? Oh, nyerong gini. Setelah kita jembatan nyerong, ternyata kelas kita juga serong ya. Ikutin bentuk sekolah sih katanya. Lucu juga, dari ruangan yang tadi baru nemu nih ada 2 tiang gini. Kalau gue duduk belakang tiang bisa tidur kali ya? Ngeri. Katanya ini ruang yang lebih kecil dikit dibandingkan ruang 4 yang paling besar tadi. Di sini juga kelas yang dipakai buat kelas campuran. Nah, mimbar ini fungsinya tuh buat kalau misalkan anak-anak mahasiswa presentasi depan sini buat ngejelasin di sini. Nah, tapi serem kalau sebelahnya dosen mah ngeri-ngeri sedap kalau ngejelasin. Salah, horor. Tempatnya cozy kan, luas gini, juga aura-aura vibes-nya tuh putih bersih gitu. Oh iya, tambahan informasi. Ini dari semua papan tulis di sini, itu tuh hasil karyanya Romo Heri Priyono almarhum. Dulu katanya kurang bagus, tapi udah diperbaiki sama beliau. Keren kan? Jadinya kita bisa menikmati hasil kerja beliau di sini. Pokoknya bakal bikin kita semangat belajar terus. Yuk kita ke ruangan yang lain. Nah, tadi kan kita udah selesai tuh eksplorasi ruangan-ruangan di lantai 1. Sekarang kita pengen lihat nih, soalnya di sekolah tinggi kita ini ada 2 lantainya. Ada apa aja sih di lantai 2 ini? Luas ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke ruang seminar di lantai 2. Bedanya apa sih sama yang di lantai 1? Ternyata ada 2 loh ruang seminar kita. Oh, kayak gini. Oh iya, ada informasi yang aku dapat di sini tuh walaupun namanya ruang seminar, tapi lebih sering dipakai buat ujian lisan. Kayak misalkan mungkin dulu anak-anak semester 2 udah pernah dapat sama Romo Edi Kristianto kan. Nah, itu ujian tanya jawab tuh. Dulu tanya, wah ngeri sih dulu, online aja serem, lagi online ntar ya ada nama Romo Edi. Nah, tadi kan kita ada ke ruangan yang 1 tuh, ruangan seminar juga yang di ujung. Sekarang ada juga, ternyata ujung-ujung ruangan seminar. Nah, kayak apa ya sekarang nih ruang seminar 2? Oh, ruang seminar 2. Oh, jadi sebenarnya ruang seminar itu kayak ruang kelas. Buat belajar di sini tuh kopi banget sih, masih enak. Nanti berarti kita belajar di sini. Di setiap kelas berarti ada mimbar ya, buat misalkan kita presentasi. Emang banyak sih yang harus kita presentasiin tuh. Ngerasain kok tugasnya berjibun, Masya Allah. Oh iya, ada informasi lagi nih. Tadi kan kita kan ada lorong tuh. Nah, ada lorong dimana semua ini tuh tempat-tempatnya dosen, jadi kita nggak boleh ribut. Kalau misalkan kelar larian ke SD kan ya nggak mungkin ya. Di sini banyak tuh, pokoknya ruangan-ruangan ini di ruang minum dosen. Nah, di sini ada ruang pertama, ruangnya Prof. Mardiat Majar. Di sini ada Romo yang lain. Oh, Miss Budianto ternyata. Nah, di sini itu banyak nih ruang-ruang dosen, jadi kita nggak boleh ribut. Ntar malah ganggu, ya kan? Ke tempat yang lain yuk. Nah, setelah kita dari gedung A yang buat anak-anak S1, kita mau ke gedung Pasca Sarjana. Tapi sebelum lewat Pasca Sarjana gitu, ntar pasti kita lihat ada lapangan. Biasanya yang buat UKM futsal atau yang suka main basket bisa main di situ. Tapi nggak bisa dipakai pas jam kuliah aktif, soalnya jadi parkiran. Oh, ini lapangannya lumayan luas ya. Nah, setelah kita dari yang S1, pasti ada S2 sama S3 kan? Nah, mereka tuh di mana sih belajarnya? Nah, mereka belajarnya di program Pasca Sarjana pasti. Nah, ini ada gedung khususnya nih. Gedungnya agak beda vibes-nya. Dari depan aja udah kayak hijau-hijau gitu. Asik pokoknya.
Depan sini nih ada taman kan. Ini biasanya buat enak banget sih buat kayak misalkan duduk-duduk aja santai gitu kan sambil mikir nyari inspirasi namanya filsafat sama teologi. Belajarnya tenang di sini nih. Ya, asik banget sih. Tamannya juga asri, adem gitu. Enak. Nah, di Pasca Sarjana ini tuh ada 2 nih ruang kelas di atas sini. Satu ruang stoa. Kita lihat dari luar aja ya. Biasanya di sini tuh dipakai buat, nggak biasanya emang selalu dipakai sama mahasiswa S2 atau S3. Tapi anak-anak S1 biasanya ada keadaan khusus tertentu gitu yang bisa bikin kita masuk ke sini. Nah, ini ruang yang kedua. Tadi kan ruang 1 ruang stoa. Di sini namanya ruang Sofia. Ih, keren namanya. Nah, tadi kan kita udah di lantai 2 tuh. Sekarang kita pengen lihat nih gedung sekretariat Pasca Sarjana itu kayak apa sih di S2 ini. Wah, keren sih. Di sini tuh buat STF ada yang namanya kayak loker-loker gitu. Kayak gini nih bentuknya nih. Tapi ini khusus buat S2 yang buat ambil hasil ujian. Misalkan kita selesai ujian, kita ada di sini. Tapi jangan salah ambil loh, ini buat S2 S3 buat Pasca Sarjana, bukan buat S1. Buat S1 nanti sekretariat nanti aku tunjukin ya. Oh, kayak gini tuh nih, ruang hasil ujiannya kayak gini. Setelah kita selesai tadi di gedung Pasca Sarjana, kita mau masuk ke gedung B. Tadi kan kita udah masuk ke gedung A, sekarang kita ke gedung B. Ada apa di gedung B ya kira-kira? Oh, gedung B itu isinya ruang keuangan. Kalau misalkan mau ngurus-ngurus keuangan bisa ke sini. Nah, selain ruang keuangan, di sini di gedung B ini ada yang namanya Senat Mahasiswa. Nanti kalau misalkan kalian mau digabung ke Senat, berarti ruangan kalian ini. Tapi kita nggak bakal masuk nih, dari luar aja ya. Selain itu, di sini kan ada 2 lantai juga. Lantai kedua ini isinya yayasan, tapi kita nggak bakal naik. Di sini aja ya. Nanti kita review yang lain lagi yang lebih keren. Nah, kita tadi kan udah ke gedung A, gedung B, gedung C. Tadi kita nggak masuk. Nah, sekarang kita ada di gedung D. Nah, ini namanya kantor administrasinya S1-nya Steph nih. Oh, di sini ada administrasi itu berarti di sini. Lihat dulu. Wah, lagi pada sibuk. Enggaknya kok digangguin kali ya? Nanti berarti kalau kalian ada kebutuhan administrasi bisa diurus di sini. Nah, tadi kan aku bilang ada loker di S2 S3 di gedung Pasca Sarjana yang isinya tuh buat hasil-hasil ujian. Nah, kita juga ada nih di gedung S1. Nah, habis ini kita mau ke perpus nih buat tempat-tempat kita buat baca atau minjem buku atau yang mungkin kayak ngadem bisa ke sini. Tapi nanti kita nggak ke semua tempat ya, karena ada beberapa tempat yang sistemnya tertutup. Tapi kita bakal lihat perpustakaan yang keren banget, katanya lengkap isinya. Yuk. Nah, kita sekarang ada di perpustakaan nih. Yuk kita lihat film yuk. Nah, di perpustakaan ini ada beberapa tata cara yang harus kalian perhatikan. Yang pertama tuh kalian harus siapin yang namanya kartu perpustakaan atau enggak kartu identitas. Nanti kalau kalian udah masuk, kalian bakal dapet namanya kartu perpustakaan kayak gini. Atau kan misalkan mau pakai kartu identitas juga. Nah, sekarang kita pakai kartu identitas dulu atau misalkan kartu perpustakaan bisa. Halo Mas. Ya, bisa dibantu. Mau ini? Oh iya. Cek dulu suhu bunyi 36. Oke. Terima kasih Mas. Nah, setelah itu kalian bakal dapat kunci loker buat nyimpen tas, karena kalian nggak boleh masukin tas ke dalam perpustakaan. Nah, aku dapat nomor 6 nih. Berarti kita harus simpen di nomor 6. Nah, ini. Ingat ya.
harus naruh dulu, baru ngambil naruh tas. Nah, simple kan? Satu kalian simpen, jangan sampai hilang, bahaya kalau hilang. Ribet lagi nanti. Nah, kita udah nyampe nih lantai 3 yang perpustakaan. Perpustakaannya panjang, kayak aduh tinggi banget, capek. Oke lah, kita lihat biar kayak keren di sini. Di sini ada buat layanan fotokopi, misalnya ada buku sesuatu atau fotokopi bisa ke sini. Nah, di sini ada buku referensi. Buku ini bisa dipakai buat kalian belajar, misalkan mau cari sesuatu. Tapi ingat, nggak boleh dibawa pulang, harus dibaca di sini doang. Setelah kalian selesai baca, bukunya ditaruh di sini. Nih, draft transit buku RW. Karena nggak mungkin kalau misalkan kalian naruh bukunya balik, ntar malah salah tempat kan, malah rame. Nah, ini isinya tuh jurnal-jurnal filsafat yang bisa kalian pakai buat baca. Wah, ada majalah-majalah juga nih, keren nih. Nah, kalau mau baca di sini mungkin asik nih, nyaman banget loh tempatnya. Religion, Bible, Psychology, Filosofi, wah berat buku ya. Wow. Setelah tadi kita lihat ke perpustakaan di atas, kita harus ke tempat yang lain nih. Nah, kita harus ambil dulu tas yang tadi sebelum kita balikin kunci ini. Tadi itu nomor 6. Nomor 6 berarti di sini. Tas kalian aman banget di sini, jadi jangan takut hilang. Santai aja. Nah, setelah ini udah kalian ambil, tasnya juga udah diambil. Ini kalian balikin. Supaya nanti kita dapat kartu perpustakaan kita balik lagi. Oh, Mas, balikin ya. Oh iya. Nah, makasih ya Mas ya. Iya. Nah, kalau misalkan kalian tuh gak bawa kendaraan bermotor tapi bawa sepeda, kalian bakal parkir di sini. Kalau misalkan gak pandemi di sini tuh, wah banyak banget sepedanya, ada puluhan kali karena banyak banget yang bawa sepeda di sini. Selain karena ramah lingkungan, sepeda kan sehat. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tuh yang buat bawa sepeda. Nah, kalau misalkan kita bawa motor ke mobil, gimana kita parkirnya? Nah, di sini tuh buat parkirnya karyawan sama dosen ya. Nah, di sini juga parkir mobil, di sini parkir mobil. Nah, kalau misalkan kalian bawa motor buat ke sini, kita parkirnya di belakang situ, di belakang mobil. Nah, ini parkir motor nih masuk sini, di belakang parkir mobil. Selain parkiran motor, di sini juga banyak gazebo atau tempat-tempat duduk loh. Atasnya juga ada merindang, kan enak banget kayak kalau kalian buat habis selesai penat belajar, duduk-duduk sini, baca atau ngobrol sama teman-teman kan. Keren lah pokoknya. Nah, tadi kan kita udah selesai tuh kemana-mana keliling kampus sekolah kita nih. Sekarang ini dah bagian penutup. Kita lihat lagi depan sini. Aku udah berada di depan sini lagi dan berarti itu tanda kita harus berpisah. Ya, inilah sekolah kita ya, sekolah tercinta kita. Nanti kita bakal ketemu lagi di sini nih. Gak sabar kan bakal ketemu bareng teman-teman yang lain. Nah, selamat menikmati Dias Natalis 52 Driarkara. Terima kasih.